Halo pendengar setia kami, hari ini kami akan membawakan Anda segudang informasi yang dapat menambah wawasan Anda. Topik hari ini adalah resiko politik distributif dengan politik katastrofik. Sebelum kita masuk pada pembahasan panas kali ini, saya Grace sebagai moderator akan memperkenalkan para panelis kami hari ini, yaitu Rifki. Halo Rifki. Halo, Kemudian ada Catherine. Hai Catherine. Halo semuanya. Kemudian ada Ivan. Halo Ivan. Halo. Dan terakhir ada Nabila. Hai Nabila. Halo semuanya. Nah, untuk membuka pembahasan kita, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa itu resiko politik distributif dan katastrofik untuk memastikan pendengar memahami topik pembicaraan kita. Pada dasarnya, politik distributif adalah strategi pemerintah suatu negara untuk mengikat perusahaan-perusahaan dengan aturan atau perundang-undangan tertentu agar tidak terjebak pada kepentingan oligarki. Sedangkan resiko politik distributif adalah ketika perusahaan multinasional menghasilkan keuntungan dan pemerintah harus menerima timbal balik atau mengambil hasil bagian dari keuntungan perusahaan tersebut. Pertama, kita akan mengupas lebih lanjut dari mendengar pendapat Saudari Catherine terlebih dahulu. Sebenarnya, apa sih yang bisa diketahui tentang politik distributif? Dan apa pandangan Anda terhadap politik distributif tersebut? Apakah baik untuk pemerintahan atau justru buruk? Silakan, Catherine. Kalau menurut saya, politik distributif itu adalah aksi pemerintah yang baik, tujuannya baik, yaitu membuat perencanaan strategis bagi perusahaan-perusahaan asing dan multinasional yang masuk ke negara dan mengambil sebagian atau bagian untung dari profit perusahaan tersebut. Dikarenakan untuk apa? Pemerintah melakukan hal itu untuk mengurangi dan menjaga dari aktivitas eksploitasi berlebihan, dan juga mengutamakan bahwa sumber daya alam negara yang digunakan itu tetap dalam pantauan dan pengawasan agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Oke, jadi menurut Anda, politik distributif itu untuk melindungi sumber daya alam dan manusia di negara itu sendiri ya dari eksploitasi? Iya, benar. Kalau dari saudara Rifki, bagaimana menanggapi hal tersebut? Ada tanggapan dilihat dari sisi perusahaan, Rifki? Tetapi saya punya pendapat untuk dari sisi perusahaan. Mungkin tujuan pemerintah baik, tapi terkadang pemerintah terlalu over atau berlebihan dalam menjaganya. Misalnya, pemerintah bisa mematikan perusahaan asing yang berada di negaranya karena mereka secara bertahap mengambil aset atau hak properti dari perusahaan asing tersebut, dan bisa menyebabkan perusahaan asing tersebut tidak bisa buka lagi dari di negara tersebut. Itu yang menurut saya sih agak berlebihan ya pemerintah. Oke, jadi kalau menurut Anda dari segi perusahaannya itu justru dirugikan ya? Iya, benar. Kalau dari Catherine sendiri, bagaimana menanggapi hal tersebut? Kalau saya kurang setuju dengan kata-kata Rifki yang mengatakan pemerintah berusaha mematikan perusahaan secara bertahap. Itu menurut saya kurang tepat. Maksudnya pemerintah di sini tuh mengambil sebagian persen dari keuntungan perusahaan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum, dan bersifat jangka lama agar itu tadi yang saya bilang, agar pantauannya masih ada pantauan atas aktivitas yang dilakukan, serta dana yang diambil juga bukan semata-mata hanya untuk pemerintah, namun dikembalikan lagi untuk kepentingan umum, seperti infrastruktur, memperbaiki lingkungan yang lebih bagus. Dan menurut saya sendiri, pemerintah melakukan hal itu karena pemerintah sendiri berhak mendapatkan keuntungan dari perusahaan itu, karena perusahaan tersebut yang hendak masuk ke negara ini pasti melihat suatu kesempatan, suatu opportunity bahwa negara ini pasti akan bagus ke depannya, sehingga menurut saya patut adanya pungutan biaya dan regulasi, istilahnya you pay the price that you want gitu. Kayak pasti ada biaya, pasti juga ada regulasi yang harus diikutin, dan itu adalah tanggung jawab perusahaan dan sudah menjadi kewajibannya gitu. Oke, sekarang kita akan mendengarkan pendapat Rifki ya menanggapi hal tersebut. Tetapi pada kenyataannya sudah banyak, misalnya dari pertambangan atau industri yang lain itu secara tidak langsung pemerintah mengambil
hak propertinya secara bertahap dan ya udah mungkin perusahaannya bisa bangkrut. Dan menurut saya ya dalam hal ini tuh pemerintah tuh harus mempunyai kebijakan yang jelas tentang perhitungan jika mau mengambil dari perusahaan asing tersebut. Mengambil bagian lah, istilahnya ada bagian yang diperhitungkan dengan jelas dengan kebijakan gitu. Oke, kalau dari Nabila atau Ivan sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut? Saya mau menanggapi. Jadi kalau saya itu setuju sama pendapat Catherine ya, karena pemerintah itu kan negara itu tuan rumah ya. Jadi udah pantas banget kalau pemerintah tuh membuat regulasi biar pemerintah tuh dilihatnya tegas sama perusahaan-perusahaan asing yang mau masuk. Karena kadang-kadang juga banyak kasus kan yang perusahaan tuh egois, mau mentingin kesejahteraan usahanya aja dan nggak mikirin sumber daya alam di negara itu. Jadi saya setuju sama pendapat Catherine. Oke, kalau dari Ivan? Menurut saya setuju dengan Rifki, apa yang dikatakan Rifki. Dengan adanya politik distributif ini, menurut saya nggak cuma merugikan perusahaan, tapi juga dapat merugikan negara tersebut. Karena dengan adanya politik distributif itu, investor-investor asing yang ingin mungkin berekspansi ke negara tersebut, terus yang ingin berinvestasi ke negara tersebut, akhirnya nggak jadi gara-gara ada distribusi, politik distribusi ini. Itu aja sih. Oke, berarti dari diskusi kali ini dapat saya simpulkan ya, kalau seandainya politik distributif itu di satu sisi bisa merugikan pemerintah, di satu sisi juga bisa merugikan perusahaan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau pemerintah bisa menetapkan regulasi tentang perhitungan dengan bijak dan lebih transparansi agar perusahaan juga dapat lebih terbuka dan lebih sukarela untuk membayar biaya-biaya tersebut. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai contoh lain dari resiko politik, yaitu politik katastrofik. Politik katastrofik adalah perkembangan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan mengganggu operasional perusahaan. Misalnya seperti terjadi perselisihan etnis, konflik militer, perubahan rezim, pemberontakan, dan sebagainya. Pertama, kita akan mengupas lebih lanjut dengan mendengar pendapat dari saudari Nabila terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita ketahui tentang politik katastrofik, Nabila? Jadi menurut saya, politik katastrofik itu merupakan politik yang terjadi secara mendadak ya, dari kerusuhan di negara tersebut. Mungkin adanya perselisihan etnis, konflik militer, dan lain-lain yang seperti tadi Grace bicarakan. Jadi misalnya perusahaan yang tadinya beroperasional seperti biasa, bisa hancur dan tutup secara tiba-tiba karena ada peristiwa katastrofik ini. Oke, jadi maksudnya Nabila itu peristiwa katastrofik ini seperti kejadian yang tidak bisa diantisipasi oleh perusahaan ya? Iya, karena itu terjadinya tuh tiba-tiba. Oke, kalau dari saudara Ivan bagaimana menanggapi hal tersebut? Apakah ada tanggapan berbeda? Kalau menurut saya sih nggak ada yang berbeda. Saya setuju dengan apa yang dikatakan sama Nabila. Jadi politik katastrofi itu terjadi gara-gara ada keributan atau kerusuhan yang terjadi tidak bisa diantisipasi oleh perusahaan tersebut, yang akhirnya itu dapat berdampak buruk kepada perusahaan-perusahaan asing. Itu aja sih. Oke, kalau menurut Ivan dan Nabila sendiri, bagaimana sih antara politik distributif dan politik katastrofik ini? Manakah yang lebih merugikan untuk kedua belah pihak? Saya mau bicara, kalau menurut saya sih katastrofik ya, karena politik katastrofik ini bisa berpengaruh untuk dua pihak, baik itu negara maupun perusahaannya. Contohnya, kalau mau lihat dari peristiwa itu, ada kudeta militer Myanmar. Jadi Myanmar itu bisa rugi juga karena kehilangan investasi dan partner kerja perusahaan multinasional yang sudah bekerja sama. Contohnya kayak perusahaan Kirin, udah kerja sama Myanmar selama 6 tahun. Itu tuh bisa bikin kondisi ekonomi Myanmar jatuh. Dan juga kalau dari pihak perusahaannya, perusahaan tuh bisa rugi karena harus tutup dan mundur secara tiba-tiba. Dan makan banyak kerugian banget karena biaya operasional yang udah keluar seperti biasa, tiba-tiba harus terhenti karena adanya peristiwa katastrofik ini.
Dan juga mungkin sumber pendapatan dari cabang di Myanmar ini bisa hilang dan ekonomi perusahaan juga bisa jatuh. Gitu menurut saya. Oke, berarti politik katastrofik ini bisa memutus rantai investasi juga ya? Iya. Nah, kalau dari saudara Ivan bagaimana? Apakah memiliki pendapat lain? Kalau saya sih enggak. Saya maksudnya berlawanan. Saya lebih milih distributif itu berdampaknya lebih buruk. Contohnya misalkan terjadi di Amerika. Ada perusahaan rokok dan perusahaan tambang yang mana perusahaan-perusahaan internasional itu yang beroperasi di industri tersebut itu dibatasi operasinya, yang mana akhirnya merugikan perusahaan tersebut. Ini itu bentuknya nggak cuma peraturan-peraturan doang yang membatasi perusahaan tersebut, tapi juga mungkin nanti ada kenaikan pajak yang mana meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, terus pembatasan volume penjualan atau pembatasan volume produksi, yang mana ini itu bakal berdampak buruk kepada perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut, yang mana menurut saya itu lebih buruk daripada katastrofi. Oke, kalau dari Catherine dan Rifki sendiri, bagaimana tanggapannya akan kedua hal tersebut? Saya ingin berpendapat. Silakan. Saya sangat setuju dengan Nabila dan kurang setuju dengan pendapatnya Ivan tadi. Kalau seperti yang Nabila bilang itu benar, kalau politik katastrofik itu terjadi sangat mendadak dan tiba-tiba, dan bahkan kita tidak tahu kapan politik dan kerusuhan ini akan berhenti, seperti yang dicontohkan oleh Nabila tadi. Kerusuhan dan kudeta Myanmar sekarang itu masih belum selesai hingga detik ini, dan pemerintah juga menghalangi dan juga membatasi aktivitas bisnis, sehingga pasti dampaknya akan lebih terasa kepada perusahaan secara instan. Karena telah merusak lingkungan dan juga adanya kerusuhan masyarakat, pastinya perusahaan akan langsung siklus bisnis tidak bisa beroperasi secara benar dan pasti akan tutup. Sehingga menurut saya kalau politik katastrofik itu lebih berdampak ya menurut saya. Lebih fatal gitu. Bagaimana kalau menurut saudara Rifki? Ya, kalau menurut saya ya, kedua resiko politik ini pasti akan berdampak buruk ya. Namanya juga resiko, pasti itu akan berdampak buruk bagi negara maupun perusahaan. Tapi di sini pendapat saya lebih melihat bahwa peluang kerusakan yang dialami perusahaan multinasional tuh lebih bisa berdampak karena politik distributif. Karena jika misalnya ada suatu kerusuhan misal di dalam suatu negara, yaitu resiko politik katastrofik, mereka masih bisa membuka lagi ketika keadaan negara sudah aman. Mungkin ya dia sudah bisa buka lagi nantinya, ya mungkin dengan jangka waktu yang lama harus menunggu. Tetapi jika distributif itu seolah-olah pemerintah tuh mematikannya bisnisnya secara perlahan, dan mungkin perusahaan itu bisa diambil hak atas propertinya itu secara tiba-tiba, tidak bertahap juga. Nah, ini ya mungkin perusahaan tuh nggak bakal mau buka lagi di negara tersebut, dan itu kayak ya kejadian paling ditakutkan sih oleh para perusahaan dan paling buruk, karena tidak bisa buka lagi di negara tersebut, dan dia punya pasar di situ, dia harus kehilangan sebagian keuntungannya mungkin. Ya segitu dari saya. Oke, jadi di sini Rifki lebih menentang katastrofik ya. Nah, makanya sekarang kita mau dengar lagi nih pendapat dari Nabila, gimana menanggapi hal tersebut, Nabila? Kalau menurut saya sih, saya tetap katastrofik ya, yang paling berbahaya. Apalagi pihak PBB itu gara-gara adanya kerusuhan, contoh kerusuhan Myanmar ini, udah memperingatkan perusahaan multinasional yang berada di Myanmar itu buat mundur dan keluar. Jadi mereka tuh kayak nganggepnya secara nggak langsung perusahaan multinasional ini ngebantu finansial pihak militer. Dan juga kalau buat dilihat dari jangka lamanya, kata saya sih susah ya untuk perusahaan multinasional buat masuk lagi ke negara Myanmar, karena ya melihat adanya kerusuhan ini takut terulang lagi gak sih, dan juga menyebabkan kerugian yang lebih besar gitu menurut saya.
Oke, bagus-bagus ya pendapat dari panelis kita hari ini. Nah, kita sekarang udah sampai nih di akhir sesi debat panas kita. Sebenarnya nggak bisa kita menyimpulkan resiko politik mana yang lebih baik atau lebih buruk, karena kondisi politik setiap negara itu sendiri akan diintervensi oleh kepentingan golongan tertentu. Namun, setiap permasalahan tentunya memiliki setidaknya dua sudut pandang, seperti yang telah disampaikan. Resiko politik distributif merupakan cara pemerintah untuk melindungi sumber daya alam maupun manusia di negaranya. Tapi dari segi perusahaan, mereka memandang hal tersebut terlalu memberatkan, padahal negara telah mendapatkan pemasukan melalui pajak dan juga biaya lainnya. Hal ini memerlukan jalan tengah, yaitu pentingnya adanya regulasi perhitungan bagian keuntungan antara pemerintah dengan perusahaan yang bijak dan lebih transparan. Lalu, resiko politik katastrofik yang telah dibahas sebelumnya cenderung menimbulkan dampak negatif untuk kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan perusahaan, di mana perusahaan dapat mengalami kerugian drastis secara tiba-tiba, dan pemerintah dapat mengalami gangguan ekonomi juga. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun perusahaan perlu berusaha semaksimal mungkin agar dapat fleksibel dan juga bertahan dalam kondisi tersebut. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panelis atas wawasan yang sangat informatif dan juga kepada para pendengar setia kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.